Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'ali miladunka sultanan nasyira. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqul adzim. Pemirsa kajianmu Magelang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang tetap dan senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita, mencurahkan hidayah kepada kita, sehingga pada Ramadan tahun ini 1443 Hijriah kita masih diberi kekuatan dan bisa bertemu pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan tahun ini seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai amal ibadah dan akan diampuni dosa-dosanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah pada ajaran beliau sampai pada hari kiamat nanti. Pemirsa kajianmu Magelang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya utusan dari SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan untuk bersama-sama menyambut dan menyemarakkan Ramadan 1443 Hijriah tahun ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 7 amalan yang utama dan istimewa pada bulan Ramadan. Tentu yang pertama, sebagai seorang muslim, amalan yang utama dan pertama adalah puasa itu sendiri. Karena itu merupakan kewajiban dari Allah untuk hambanya, untuk seluruh manusia, untuk umat Muhammad yang mengaku berislam dan mengaku beriman. Ternyata kalau kita lihat di luar sana, sebagai umat Muhammad yang sudah Islam, kadang mengaku iman, namun juga tidak sedikit yang meninggalkan puasa. Maka puasa itulah merupakan amalan utama dan pertama di sisi Allah sebagai seorang muslim yang sudah mengaku beriman kepada Allah. Dan puasa itu sendiri bisa dilaksanakan hanya dengan imanan wahtisaban, yaitu dengan keyakinan yang sungguh, keyakinan yang bulat, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa merupakan perintah. Yang kedua, akan menjadi nilai ibadah jika puasanya diniatkan hanya karena imanan wahtisaban, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah ini yang menjalankan puasa sekalipun sudah karena keimanan, namun tidak sedikit yang niatnya bukan karena Allah, mungkin karena lingkungan, mungkin karena teman. Maka harapan daripada puasa dan tujuan puasa itu akan bergeser nilainya. Tidak menjadi la'alakum tatakun, namun puasanya belum lillahi ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua,
amalan yang utama selama bulan Ramadan adalah qiyamul lail ataupun sholat tarawih kita kenal saat ini. Tidak sedikit di antara kita ketika malamnya tidak melaksanakan, tidak melakukan sholat tarawih, paginya dia bertemu dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya, dia akan mengatakan merasa kecewa. Bahasa Jawanya adalah getun karena tidak sholat tarawih. Karena begitu indahnya dan begitu banyaknya pahala-pahala yang dilaksanakan selama bulan Ramadan, termasuk puasa, termasuk sholat malam. Ini yang tidak biasa juga merasa berat. Apalagi dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Mungkin menjalankan sholat tarawih, sholat tahajud bisa, mampu. Namun untuk istiqomah dalam menjalankan sholat malam, sholat tarawih, qiyamul lail, inilah yang kadang-kadang memang perlu membutuhkan keistiqomahan, membutuhkan hati yang niat sungguh-sungguh karena Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, amalan yang utama dan istimewa selama Ramadan adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Selama kita bulan Ramadan, kita dengarkan di masjid-masjid, di musola-musola, banyak yang pada deres Al-Quran. Mungkin ba'da subuh, mungkin ba'da isya, dengan istilah takjilnya, dengan semangatnya membaca Quran, dengan sungguh-sungguhnya membaca Quran, dengan dipengeras suara. Ini sangat bagus sekali. Namun perlu juga dalam baca Al-Quran bukan hanya sekedar mengejar khatam selesainya. Itu memang sudah bagus, sudah baik. Namun tentunya dan hendaklah setelah kita membaca Al-Quran ini, kita baca terjemahannya, kita ketahui artinya, kita ketahui maknanya, maksud daripada ayat itu, kemudian kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran itu. Mungkin kita targetkan 1 hari bisa membaca 1 juz, mungkin bisa membaca 3 surat. Namun jangan lupa harus kita membaca artinya, harus membaca terjemahannya, sehingga kita bisa mengamalkan daripada Al-Quran itu. Sering sekali, terutama bagi generasi sekarang ini, yang sering disebut dengan generasi milenial, kadang-kadang membaca Al-Quran tidak menjadi hal yang diutamakan. Namun dia sering mengutamakan hal-hal yang kurang begitu bermanfaat bagi dirinya. Maka inilah isilah dengan membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Keutamaannya di dalam membaca Al-Quran dilipat gandakan. Bahkan dalam 1 huruf pun dalam Al-Quran akan dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Masya Allah. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan kita selama Ramadan, nanti ada target, syukur bagi bisa kita selesai khatam membaca Al-Quran, bisa menyelesaikan terjemahannya, mungkin 1 atau 2 ayat yang sudah bisa kita amalkan. Ini akan menjadi hudal lil muttaqin, benar-benar menjadi petunjuk bagi orang-orang muttaqin, dan juga sebagai hudal linas, petunjuk bagi semua manusia. Tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah karena sering mendengar lantunan Al-Quran, dia semakin dekat, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, marilah kita selama bulan Ramadan ini kita perbanyak bersedekah. Peluang sangat besar untuk kita bersedekah. Baik itu memberikan makan, memberikan iftar bagi yang berpuasa, maupun menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, menyantuni para jompo, para lansia, dan lain sebagainya. Pintu terbuka sekali, dan amalan-amalan ini merupakan amalan yang utama yang sangat dianjurkan oleh Islam. Mari kita bersama-sama
selama kita mempunyai kelonggaran rezeki. Rezeki tidak harus berupa duit, tidak harus berupa harta benda, namun mungkin bisa saja rezeki kita ada kesempatan untuk mencari ilmu, ada kesempatan untuk memberikan pemikiran-pemikiran dan lain sebagainya. Tenaga juga bisa. Itulah kita untuk mengeluarkan sedekah. Sedekah berbagai macam bentuk, tidak hanya yang bersifat material saja. Pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kelima adalah iktikaf. Mari kita bersama-sama tingkatkan iktikaf kita. Tingkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak waktu yang senggang selama ini, mari kita gunakan untuk beriktikaf. DDP kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara beramal baik, dengan cara-cara beramal soleh. Amal soleh banyak sekali, dari bangun tidur sampai berangkat tidur, bahkan di dalam tidur itu pun harus menjadi amal-amal soleh. Jika amalan kita ini tidak menjadi amal soleh yang kita lakukan selama ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka iktikaf inilah seutama-utama iktikaf pada bulan Ramadan, dan kita laksanakan di masjid-masjid Allah. Seandainya bagi remaja, bagi anak-anak yang pengen iktikaf masih sangat jauh dengan masjid, maka bisa dengan berdiam diri di rumah untuk bertakarub kepada Allah. Maka saya sering sampaikan kepada para jamaah itu, alangkah baiknya di masjid ini yang sudah mempunyai dana, punya keuangan khas masjid ini, untuk digunakan. Bisa sekarang zamannya sudah sangat maju dengan IT yang tinggi, maka pasanglah wifi sehingga anak-anak muda ini suka dan senang berada di masjid sambil apapun kegiatannya, mengerjakan pekerjaan sekolah. Anak-anak remaja yang sekolah, insya Allah dengan wifi di masjid dengan gratis, anak-anak akan cinta kepada masjid. Nah, inilah salah satu cara untuk kita beriktikaf di masjid. Dengan momentum Ramadan tahun ini, mari kita bersama-sama kita tingkatkan iktikaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keenam adalah marilah kita perbanyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ini memang betul bagi siapa saja hamba-hamba Allah, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menghidupkan bulan Ramadan, yang selalu menguri-uri Ramadan dengan berpuasa, dengan tarawih, dengan membaca Al-Quran, dengan sedekah, dengan iktikaf, harus kita barengi dan perbanyak istighfar, sehingga kita keluar daripada Ramadan ini akan diampuni dosa-dosanya kita yang telah lalu. Perbanyaklah istighfar. Kadang-kadang kita dalam perjalanan, mungkin ketika duduk ada di kantor, mungkin sedang santai di rumah, daripada hanya melamun, mari kita bersama-sama perbanyaklah istighfar. Jangan sampai mulut dan hati kita itu kering dari kalimat-kalimat thayyibah, terutama istighfar pada bulan Ramadan ini. Insya Allah dengan banyak kita mengucapkan, membaca, melafadzkan kalimat-kalimat istighfar, kita akan ingat dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga kita berupaya dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang selama ini kita lakukan. Pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan istimewa yang ketujuh, marilah kita yang sudah memiliki harta yang cukup, kesehatan yang cukup, umur masih ada, mari kita laksanakan umroh ke Baitullah pada bulan Ramadan. Di mana orang yang bisa melaksanakan umroh pada bulan Ramadan, pahalanya sama dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji.
Pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 amalan-amalan utama selama Ramadan ini, mari kita laksanakan, kita upayakan, kita istiqomah minimal 1 bulan ini. Setelah nanti masuk pada Syawal, kita teruskan mana yang ada yang bisa. Baca Al-Qur'annya kita teruskan masih bisa. Sodakohnya setelah hari raya kita teruskan lagi, masih kita bisa. Istighfar kita juga bisa melakukan. Dan amalan-amalan yang lain adalah merupakan amalan-amalan soleh yang harus kita teruskan, harus kita istiqomai. Itulah yang dinilai sekalipun kecil dan sedikit namun ajek, itulah amalan-amalan yang utama. Mungkin 1 hari ini kita sudah membaca Al-Quran, namun belum dengan terjemahannya. Mari kita baca terjemahannya. Mungkin hari ini tadi pagi kita belum sodakoh. Mari nanti ba'da duhur, ba'da asar atau ba'da maghrib kita bersodakoh. Yang iktikafnya kita selama ini kita masih kurang. Mari kita tingkatkan iktikafnya. Sehingga dengan demikian akan menjadi bermakna, ada nilai peningkatan Ramadan ini, yaitu peningkatan amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal hidup kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kajianmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian saat ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah wawasan dan menambah amal ibadah kita selama ini. Kita bersama-sama menjadikan peringatan buat saya sendiri, sehingga saya juga bisa mengamalkan apa yang telah saya sampaikan ini. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat melaksanakan saum Ramadan. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.